Oke. Jadi ya pertemuan ketiga kita akan membahas form login ya yang tampilannya seperti ini. Di sini ada nama, password, level, kemudian ada tombol login dan tombol daftar ya. Artinya daftar ini daftarin user itu. Ya, daftarin user siapa aja nanti yang bisa login. Ya, mungkin bagusnya sih emang terpisah harusnya. Ya, karena kalau nggak terpisah nanti siapa bisa daftarin kan. Tapi karena biar ini hanya belajar aja itu ya. Jadi kita satuin aja login dan daftar. Jadi intinya alurnya adalah daftar dulu, masukin namanya, passwordnya, levelnya apa, terus klik daftar, masuk datanya ke database, kemudian baru dia masukin lagi nama, password, login gitu. Nah, login ini kalau dia ada nama dan passwordnya sesuai, dia akan masuk ke halaman selanjutnya atau page apa nanti yang mau kita tampilkan gitu ya. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan di database, maka dia akan error. Jadi alurnya seperti itu aja, biasalah umum seperti yang pernah dipakai di aplikasi-aplikasi web lainnya gitu ya. Oke, mungkin saya jalanin dulu ya, saya praktekin. Nah, untuk memulai apa namanya membuat aplikasi login itu butuh tabel ya, butuh tabel. Nah, ini jadi sebelum bikin form login tadi bikin dulu tabelnya, terserah nama database-nya apa. Tabelnya ini saya nama database-nya ini ya, harus sekalian aja bikin nama database-nya ASP underscore nama kamu siapa gitu ya. Kemudian tabelnya nah seperti ini, tabel login ya, tabel login yang di dalamnya struktur tabelnya dia ini udah ada di e-learning ya, ada username, password, status level, atau ini terserah namanya apa gitu ya, mau ditambahin nama kamu nggak apa-apa. Kemudian ini parchar semua aja, parchar semua gitu ya. Ini database-nya. Jadi kenapa ya kita butuh table, karena kan nanti kita butuh masukin data untuk si user kan, untuk login. Untuk daftar kita masukin datanya ke sini, kemudian untuk login dia baca data dari sini gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nah ini tadi setelah di running seperti ini. Oh, ini ya. Di tabel login saya ada data nih, username Nur Hadi, password Nur Hadi. Dia sebagai admin, kemudian username Nur, password Nur sebagai operator, username Hadi, password Hadi sebagai admin. Nah, ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Nah, saya kosongin dulu aja ya. Jadi belum ada data. Nah, ini belum ada data nih. Berarti, oh saya harus pindahin dulu. Berarti daftar dulu di sini. Ini misalkan Nur Hadi. Passwordnya Nur Hadi. Nanti kita bisa ganti bintang ya. Kemudian admin. Klik daftar. Nah, kalau dia berhasil, nggak ada error, dia akan tulis data sudah disimpan. Klik OK. Nah, kita lihat database-nya. Masih kosong tadi ya. Ini kita refresh. Nah, ini Nur Hadi admin. Gitu ya. Berarti udah masuk datanya ke dalam database.
Sekarang kita buka lagi, kita masukin Nur Hadi. Passwordnya saya bikin salah dulu ya. Misalkan passwordnya Hadi. Tadi yang benar kan passwordnya Nur Hadi kan. Kita login. Nah, username dan password yang dimasukkan salah. Ya. Oke, kita ganti passwordnya dengan Nur Hadi. Kita klik login. Kenapa lama? Ah, ini keluar. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya masih belum, apa namanya, ini yang default saya tampilin. Jadi gitu ya alurnya ya. Kalau dia tadi passwordnya benar dan password dan username-nya ada di database, dia akan login. Kalau dia nggak ada di database, nggak ada di table, dia akan keluar tulisan data yang Anda masukkan salah. Oke, jadi alur programnya seperti itu. Nah, bagaimana pembuatan programnya? Kita ke aplikasi. Ya. Kita ngomongin codingnya dulu ya. Jadi daftar ini dia sama seperti add ya, seperti apa namanya? Create data ya, seperti insert. Kalau di PB kemarin itu seperti input data ya. Jadi memasukkan data ke dalam database. Itu sama daftar. Ya. Kalau login ini dia hanya baca tabel di dalam database. Nah, dalam ASP.NET ini saya akan memberikan coding yang berbeda dengan PB.NET. Ya. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Ini saya bikin modul. Ya. Ini modul. Jadi modul di sini ya. Bagaimana cara bikin modulnya? Kamu klik sini. Klik kanan ya. Klik kanan. Kemudian add. Jadi klik kanan di project-nya. Kemudian add. Kemudian klik modul. Nah, udah di sini modul berapa namanya gitu ya. Misalkan modul 2 add. Terserah nggak mau dinamain atau enggak. Langsung di add aja nggak apa-apa. Nah, ini saya udah ada modul 2. Ada modul 1. Jadi gitu ya caranya. Nah, tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih modul. Nah, udah nanti langsung ada di sini. Tinggal diketik codingnya di sini. Apa? Saya pakai yang modul 1 aja ya. Nih. Ini modul saya hapus. Kemudian kamu input di modulnya seperti ini. Ini ada, udah saya siapin di e-learning, nanti tinggal diketik-ketik aja. Ya, jangan lupa di atas sebelumnya tadi kan, jadi seperti ini ya. Ini klik import, kemudian modulnya modul 1, kemudian klik ini public. Nah, ini saya jelasin sedikit tentang modulnya ini, maksudnya apa. Jadi modul ini nanti tujuannya kita gunakan untuk supaya bisa dipakai oleh semua form. Ya, nanti kan kita ada form login, ada form input, ada form edit. Nah, nanti dia ngelinknya ke sini gitu loh, ke modul ini, manggilnya. Ya, kenapa kita bikin modul? Supaya nanti codingnya nggak terlalu banyak. Contohnya misalkan form login ya, form daftar. Nih, ini coding daftar. Kalau kemarin kan untuk daftar sama jangan insert kan. Ya, kalau kemarin kan banyak tuh codingnya. Nah, kalau sekarang tinggal segini doang nih. Sebenarnya satu baris ini cukup codingnya. Jadi satu baris ini coding untuk memasukkan data ke dalam database. Kalau ini hanya tambahan aja kan. Ini hanya untuk ngosongin textbooknya, ini keluar pesannya. Intinya codingnya cuma satu baris ini nih. Tapi di dalam ini ada, ini lari ke modul nih. Ini kalau kita klik kanan di create ini, klik kanan, go to definition. Nah, ini lari ke modul kan. Nih, create. Ya, larinya ke modul sini. Ya. Jadi kenapa kita bikin modul? Tujuannya kalau coding itu banyak dipakai di dalam form, kita bikin modul supaya kita nggak ketik ulang-ulang gitu, supaya nggak copy paste-nya jadi banyak, mempersingkat coding. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya codingnya juga lebih sedikit.
nggak terlalu panjang. Kalau panjang kan bacanya pusing gitu ya. Tapi kalau cuma segini kan gampang. Oh, ini create. Create ini apa artinya? Tinggal klik kanan definition, lihat apa nih artinya ke modul. Kemudian insert, tinggal ganti-ganti ininya aja nih. Ini nama insert perintahnya, login ini nama tabelnya, ya kan? Ini nama tabelnya, ini nama fieldnya. Nah, username dengan apa? Ini yang di apa namanya ASP-nya dengan text block-nya. Berarti field username diisi dengan text login, ya. Kalau text loginnya Nur Hadi, berarti nanti username-nya jadi Nur Hadi. Password dengan text password. Status level dengan CMB status, ya. Jadi simple kan, lebih simple, ya. Ini kenapa baru saya ajarin, karena kamu harus tahu dasar dulu. Dasarnya kemarin lah seperti pb.net. Ini udah tingkat selanjutnya. Ini nanti kalau mau diimplementasikan di pb.net juga bisa. Kamu pilih dulu modulnya untuk coding insert, coding apa namanya, tambah data gitu ya. Pakai ini aja, sama aja. Coba aja kamu praktekin. Ya. Kemudian ini kan ini yang tambahan nih. Ini coding intinya ini yang tambahan. Jadi setelah dia dimasukkan ke dalam database, dia akan mengosongkan text login. Text login itu ini text box. Ini text login namanya. Ini text login nih. Ini text password. Ini namanya CMB status. Ya. Ini nah seperti ini codingnya. Sampai sini ada mau tanya dulu. Ada yang dengerin nggak nih? Wah, ada ya. Oke, takutnya ada yang dengerin. Ya, jadi itu kenapa kita bikin modul supaya supaya lebih simpel lah codingnya. Nah, sekarang saya jelasin modulnya tuh maksudnya seperti apa. Kita ke modul dulu. Nih, sebenarnya dalam modul ini dia ada perintah untuk create. Create ini untuk menambah data, ya. Kemudian ada update. Update ini untuk ngedit. Terserah ini kamu mau ganti nama apa terserah. Pokoknya intinya kalau yang item-item gini nih terserah mau diganti apa itu. Misalkan public sub buat gitu ya atau tambah data terserah. Kalau saya sih namanya di sini create, ya. Kemudian update. Update ini untuk edit sama kemarin kan yang untuk edit. Kemudian delete. Delete itu untuk hapus data. Nah, jadi di modul ini ada tiga kita bikin tiga function ya, tiga perintah untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Ya, saya jelasin dari atas. Ini jangan lupa diketik import-importnya ini sama seperti PB kemarin. Kemudian public. Nah, di sini pakai public. Biasanya kita pakai sub kan. Kenapa public? Karena supaya bisa dipakai di semua form. Kalau sub hanya dipakai dalam satu form, kalau public dipakai untuk semua form. Jadi nanti form login, form insert, form edit, dia bisa memakai modul ini gitu. Makanya kita bikin sini public. Sebenarnya ini sama fungsinya dengan sub. Tapi kalau sub untuk diri sendiri, untuk dalam satu form. Tapi kalau untuk public, untuk dipakai bareng-bareng. Untuk public ya, di publikasi. Gitu. Ya. Nah, bikin ini sama objek namanya con, dia sebagai SQL connection, CMD untuk SQL comment, untuk perintah, result ini string, ini tambahan, kemudian name, ini jangan pakai dulu nggak apa-apa, ini nanti aja. Ya, atau mau diketik nggak apa-apa. Nah, kemudian sini connection string. Connection stringnya itu sama ya. Di sini database-nya apa. Ini nggak pakai password nih. Ini servernya apa. Ini nama SQL-nya ya. Kemudian bikin public sub create. Jadi ini coding untuk menambah data. Nah, ini harusnya nih saya hilangin gini ya. Try ini kenapa try ini tambahan ya. Try sampai sini nih tambahan. Ini yang hijau-hijau ini tambahan. Kenapa ini tambahan buat aku masih ingat? Jadi kalau ada error dia nggak langsung debug, tapi dia keluar pesan apa gitu. Kalau di sini keluar pesan hubungi programmer. Ini saya hijauin, saya nggak aktifin dulu ya. Jadi intinya ada ini doang sebenarnya. Nih. Ya. Intinya ini. Jadi coding untuk create adalah CONN, dia ke connection string ini kan. Kemudian dia buka koneksinya,
perintah CMD-nya apa. Nah, koneksinya nih, ini nanti konnya ini ke sini nih larinya. Nih, perintah ini. Ya. Jadi kon perintah itu, kemudian SQL, execute. Kalau dia berhasil, kalau dia tidak ada yang tersimpan gitu ya, tidak ada yang terexecute, tidak ada yang terproses, maka dia akan data belum disimpan, akan keluar error pesan seperti ini. Tapi kalau dia ada yang terexecute, ada yang terproses, maka dia akan tertulis data sudah disimpan. Ya. Nah ini hanya tambahan. Ini tambahan. Kalau dia ada error, dia nggak langsung debug, tapi dia keluar pesan hubungi programmer. Nah ini kenapa saya remark, karena kalau nggak di remark, dia nanti kalau ada error sulit kan. Makanya saya remark. Tapi nanti kalau kamu udah jadi programnya, ini nanti kamu aktifin lagi gitu. Ya. Kemudian con titik close. Jadi koneksinya di close. Ya sebenarnya ini untuk create seperti ini codingnya. Sebenarnya nggak banyak ya, hanya segini. Kemudian untuk update sama sebenarnya. Ini sebenarnya sama, kamu bisa copy dari sini ya. Kamu ketik ini, kamu copy sini. Ini bedanya hanya ini aja nih. Kalau dia belum nggak ada yang terproses, data belum diedit. Kalau udah ada yang terproses, data sudah diedit. Hanya ini aja bedanya. Ya, yang lain sama. Sama juga perintah untuk delete. Ya, kalau dia ada yang terproses, data tidak bisa dihapus. Kalau dia sudah ada yang terproses, data sudah dihapus. Ya, jadi sebenarnya ini dipakai untuk PB ya sebelumnya ya. Nah ini saya pakai untuk ASP.NET. Nanti ada yang kita remark nih ininya. Kenapa kita remark? Supaya nanti pesannya tidak keluar 2 kali. Gitu ya. Karena kan di sini ada pesan, ya. Di sini ada pesan juga nih. Nih, ada pesan juga kan. Supaya nggak keluar 2 kali, makanya tadi di sini saya remark. Nih, ini jadi remark. Gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama kali kamu ketik dulu aja apa yang ada, remarknya dia hapus dulu aja. Udah mengerti ya maksud dengan remark apa gitu ya. Remark itu kan ini berarti nggak aktif. Kalau ada kutip satu, tapi kalau kutip satu dihilangin dia aktif kan. Seperti ini. Ya, saya rasa sih ini lebih simple ya. Karena saya udah kasih coding yang simple. Kenapa saya baru kasih? Karena supaya kamu tahu dasarnya dulu. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Ya, kalau coding kamu tinggal ikut-ikutin aja nanti sambil ketik, sambil dipahami seperti apa. Kemudian itu tadi yang daftar ya. Jadi kita bikin dulu. Jadi pertama kamu bikin modul, ya, bikin modulnya. Kemudian desainnya, ya. Kemudian, oh ya ada satu lagi di web config. Nih, ini nggak ada di modul ya. Ini diingetin ya. Di web config, ini tambahin di sini nih. Nih, mungkin nanti kamu bisa, ini nanti saya share di YouTube. Ya, sebelumnya ini nggak ada. Sebelumnya ini nggak ada. Ya, ada ini dan ini. Jadi kamu sisipin tengah-tengah seperti ini. Namanya, kalau saya namanya ini, constr. Terserah kamu mau namanya apa. Kalau saya namanya ini, nanti kamu tinggal, ini ya, ini nama SQL-nya. Ini nama database-nya. Ini sorry. Kok bisa 2 ya? Nggak apa-apa, ikutin dulu aja. Ini ada double, ada database juga, di sini ada database juga tuh. Tapi nggak apa-apa, ikutin dulu aja. Mari saya cek dulu kenapa double gitu. Ini belum ada di modul, lah saya share deh di itu. Jadi tambahin di sini ya, jangan lupa ya. Ditambahin di tengah-tengah sini. Ini supaya baca ke apa namanya? Ke SQL-nya.
Nah, ini sekarang form login, coding login ya. Coding login tuh ini, saya jelasin sedikit coding loginnya. Dia bikin CONN sebagai SQL connection, kemudian CMD sama ya sebagai comment, LD sebagai data reader, bikin parameter namanya username, password, status level. Ya, kemudian koneksinya ke connection string yang tadi tuh. Ya, connection yang string yang di apa namanya modul. Kemudian dibuka, nah perintahnya ini select, cari kan, cari username, password, status level dari form dari tabel login, di mana username-nya sama dengan txt login. Ya, jadi cari ada nggak gitu. Kalau ada, dia username ini parameter username sebagai data di tabelnya ini data tabel field. Jadi username ini sebagai fieldnya username, password ini sebagai fieldnya password. Jadi kalau fieldnya username-nya namanya tadi Nur Hadi ya, di tabel ya namanya Nur Hadi, di sini Nur Hadi ya, username-nya. Kalau ini Nur Hadi juga ini Nur Hadi. Kalau ini admin, ini admin. Nah, kemudian password sama dengan jika password tidak sama dengan ya, ini tidak sama dengan txt password. Jadi kalau passwordnya yang di tabel nggak sama dengan yang diketik di sini, gitu ya, maka dia akan keluar tulisan username dan password yang dimasukkan salah. Ini dua kondisi. Jika password tidak sama dengan txt password atau status level tidak sama dengan status CMD status, maka akan keluar pesan ini. Jadi gini, tadi kan di tabel itu namanya Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi, levelnya admin kan. Nah, kalau passwordnya tidak sama, misalkan di sini diketiknya Hadi, di tabelnya Nur Hadi, dia beda kan, maka dia akan keluar pesan password nama apa username dan password tidak sama itu, tidak akan login itu ya. Atau kalau levelnya misalkan operator, sedangkan ini udah sama nih, ini udah sama, tapi levelnya beda. Di sini dipilihnya operator, di tabelnya di admin, maka dia nggak bisa login juga. Nah, inilah pengertiannya. Ya, jadi ada dua kondisi nih. Jika passwordnya tidak sama dengan txt password atau or levelnya tidak sama dengan CMD status, maka dia akan keluar pesan ini. Else, jika dia sama dengan, ya, jika password sama dengan ini atau ini sama dengan ini, maka dia akan menjalankan default titik ASPX. ASPX yang mana? Yang ini nih, ASPX nih, default ya. Yang ini program yang keluarnya. Kalau kamu kemarin bikin form yang ada logo-logonya namanya apa, tinggal ganti aja. Ini. Ya, laptop saya agak lemot nih. Ini yang default seperti ini. Makanya tadi pas keluar, kalau loginnya berhasil, dia akan keluar form default. Form inilah yang keluar, gitu ya. Mana tadi? Ini default. Oh, kita 10 menit lagi ya. Seperti itu. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, sekarang berhubungan dengan form login, cara membuatnya. Kalau kemarin kita bikin kan ini ya, ini udah sesuai dengan apa dari yang default kita rubah kan, dari yang apa namanya? Oh ini kemarin kita bikin pakai ini ya, pakai sheet master. Nah kalau form login ini dia polos, artinya nggak ada tambah-tambahan, gitu ya. Nah di ini nanti ada ini juga supaya bisa rapi gitu ya, supaya bisa ada di tengah-tengah. Ini nanti pakai table. Oke, saya praktekin dulu ya. Jadi kita bikin form login seperti ini. Ini tinggal 10 menit waktunya. Kita bikin form login ya. Form login yang polos. Jadi belum ada apa-apa gitu formnya. Kita pilih web, di sini form, di sini ketik aja misalkan login ya. Add. Nih, ini polos. Yang saya masuk polos itu seperti ini. Nah,
Kalau kita mau masukin, kita bisa masukin nama, tinggal kita ketik aja sebenarnya nama. Atau kamu pakai label di sini bisa sama aja gitu ya. Nah, masalahnya kalau hanya ketik begini, dia akan berantakan nanti pas di running ya. Jadi nggak teratur. Ini coba ya. Ini saya set default. Dia pertama kali running itu ini. Ini kita running coba. Mana nggak keluar namanya ya? Oh, masih muter ya. Nih, nama label. Artinya dia di sini nih di pojok. Ini kalau banyak nih makan ribet gitu. Nah, bagaimana supaya rapi, bisa rapi? Saya sih biasanya kalau mau supaya rapi, saya masukin tabel di dalamnya. Nah, gimana cara masukin tabelnya? Jadi gini, ini dihapus dulu aja. Nah, perhatiin di sini di HTML ya. Ini jangan salah ya, ke HTML. Di sini ada tabel, tarik sini ya. Nah, kemudian kita nanti pakai yang standar. Dah sini. Nah, ini tabel nih. Ini kalau diperhatiin ini ada kolom ya. Ini apa sih kolom row sih? Kolom ya. Ini ada kolom. Ini kolom, dua kolom, satu, dua. Kalau ini row. Row ada tiga row. Nah, form login tadi kita ada berapa ini, misalkan ini ya, contohnya. Ini ada satu, dua kolom, row-nya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi dua kolom, lima row. Ya, kita bikin dua kolom, ini udah ada dua kolom. Jadi baru tiga row-nya. Kalau mau tambahin tinggal sini, klik. Aduh, lemot. Ya, kita tambahin row ya. Klik kanan, insert row below di bawahnya. Jadi 5 ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Insert below. Udah ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Ini kita kecilin. Nah, ini tinggal diatur-atur nih kalau mau tengah bikin just center. Sama lah kayak kayak apa namanya? Kayak Word gitu ya. Sini nama ketik, nama titik dua, kemudian di sini password titik dua, kemudian di sini level user. Ini tarik lagi. Ini misalkan biar rapi kita bikin rata kanan, ya. Nah ini kita pakai text box, di sini text box. Untuk ini kita pakai combo box ya. Kita pakai combo box, di sini combo box, drop down list pakai yang ini. Ya, dah. Kemudian kita tambahin button. Ini sama ya kayak PB ya, tinggal tarik-tarik aja itu. Nah ini button masalah nih, kita gesernya manual. Pakai spasi di sini.
Misalnya bilang bahan desainnya emang agak-agak ribet. Ya, ini juga kamu digeser, klik sini, klik tanda panah ke kiri, pasin. Atau bisa sih dibikin raw lagi gitu biar rapi. Ini gini dulu lah sementara. Nanti tinggal kamu rapin aja dah. Udah jadi seperti ini desainnya ya. Jadi supaya intinya adalah kalau kamu mau rapi, kamu masukin tabel di dalamnya. Tabelnya bisa kamu ngambil tabel ya. Tabelnya bisa kamu ngambil di sini. Ini tabelnya hanya table design ya. Table design di apa namanya di aplikasi web. Ini kalau mau diwarnain di blok dulu misalkan di blok. Kamu tinggal cari aja lah. Ini sih tinggal coba-coba aja. Di sini berarti apa? Background. Background color nih, background color. Dia jadi warna hijau, biru. Biru ya. Udah kita running. Oh ya, satu lagi, benar. Ini masukin data sini kita masukin manual aja deh, misalkan edit item. Ini di add, ini namanya misalkan admin. Kemudian tambah lagi, ini operator. Oke. Nah, nanti sini ada dua nih, ada admin sama operator. Kita running ya. Ingat, kalau mau running pertama kali ini di klik kanan, set as start page. Ya. Nanti yang pertama kali running ini. Kalau di PB kan harus ke properties ke sini kan. Kalau di sini tinggal klik kanan doang. Waduh, 1 menit lagi waktunya. Kalau terputus, nanti kita coba lanjut lagi ya. Nah, seperti ini. Ini kurang geser-geser aja ya, kurang kecilin. Oke ya, sampai sini dulu. Nanti kita diskusi lagi mau lanjut atau gimana. Ya, yang pasti ini saya stop dulu nih. Nanti kita diskusi dulu di WhatsApp. Oke, ini saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tanya dulu di WhatsApp, nanti kita lanjutin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.